Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahla Lealani. Saya akan mempresentasikan mapping saya tentang Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, yang berdiri pada tahun 1582 Masehi dan terletak atau berpusat di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni Kota Gede. Di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana terpecahnya Kerajaan Mataram Islam. Amangkurat I memindahkan lokasi keraton ke Pleret, tidak jauh dari Kerta. Selain itu, ia tidak lagi menggunakan gelar sultan, melainkan Sunan. Ia wafat di Tegal Arum sehingga dijuluki Sunan Tegal Arum. Kekacauan politik dimulai pada Amangkurat II sampai Pakubuwana II dan baru dapat diselesaikan pada masa Pakubuwana III. Setelah pembagian wilayah ke Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta, tanggal 13 Februari 1755, berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Bidang sosial dan budaya Kerajaan Mataram Islam. Kemajuan dalam bidang sosial budaya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, timbulnya kebudayaan kejawen. Unsur ini merupakan akulturasi dan asimilasi antara kebudayaan asli Jawa dengan Islam. Misalnya, upacara grebek yang semula merupakan pemujaan roh nenek moyang. Kemudian, dilakukan dengan doa-doa agama Islam. Sampai kini, di Jawa kita kenal sebagai grebek Syawal, grebek Maulud, dan sebagainya. Yang ketiga, berkembangnya kesusastraan Jawa. Pada zaman kejayaan Sultan Agung, ilmu pengetahuan dan seni berkembang pesat, termasuk di dalamnya kesusastraan Jawa. Sultan Agung sendiri mengarang kitab yang berjudul Sastra Gending yang merupakan kitab filsafat, kehidupan, dan kenegaraan. Kitab-kitab yang lain adalah Niti Sruti, Niti Sastra, dan Astra Bata. Kitab-kitab ini berisi tentang ajaran-ajaran budi pekerti yang baik. Politik Kerajaan Mataram Islam. Kemajuan politik yang dicapai Sultan Agung adalah menyatukan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dan menyerang Belanda di Batavia. Sultan Agung berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Usaha ini dimulai dengan menguasai Gresik, Jaratan, Pamekasan, Sumeneb, Sampang, Pasuruan, kemudian Surabaya. Salah satu usahanya mempersatukan kerajaan Islam di Pulau Jawa ini ada yang dilakukan dengan ikatan perkawinan. Sultan Agung mengambil menantu Bupati Surabaya, yaitu Pangeran Pekik, dan dijodohkan dengan putrinya, yaitu Ratu Wandansari. Bidang ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Sebagai negara agraris, Mataram mampu meningkatkan produksi beras dengan memanfaatkan beberapa sungai di Jawa sebagai irigasi. Mataram juga mengadakan pemindahan penduduk atau transmigrasi dari daerah yang subur dengan irigasi yang baik. Dengan usaha tersebut, Mataram banyak mengekspor beras ke Malaka. Lalu, penyatuan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa tidak hanya menambah kekuatan politik, tetapi juga kekuatan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Mataram tidak semata-mata tergantung ekonomi agraris, tetapi juga karena pelayaran dan perdagangan. Kedua, ada perhitungan tarik Jawa. Sultan Agung berhasil menyusun tarik Jawa. Sebelum tahun 1633 Masehi, Mataram menggunakan tarik Hindu yang didasarkan pada peredaran matahari atau tarik Syamsiah. Sejak tahun 1633 Masehi atau tahun 1555 Hindu, tarik Hindu diubah ke tarik Islam berdasarkan peredaran bulan atau tarik Komariah. Caranya, tahun 1555 diteruskan, tetapi dengan perhitungan baru berdasarkan tarik Komariah. Tahun perhitungan Sultan Agung ini kemudian dikenal sebagai Tahun Jawa. Sultan Agung adalah raja yang sangat benci terhadap penjajah Belanda. Hal ini terbukti dengan 2 kali menyerang Belanda ke Batavia, yaitu yang pertama tahun 1628 dan yang kedua tahun 1629.
Kedua penyerangan ini mengalami kegagalan. Adapun penyebabnya antara lain yang pertama, jarak yang terlalu jauh berakibat mengurangi ketahanan prajurit Mataram. Mereka harus menempuh jalan kaki selama 1 bulan dengan medan yang sangat sulit. Yang kedua, kekurangan dukungan logistik menyebabkan pertahanan prajurit Mataram di Batavia menjadi lemah. Yang ketiga, kalah dalam sistem persenjataan dengan senjata yang dimiliki kompeni Belanda yang serba modern. Yang keempat, banyak prajurit Mataram yang terjangkit penyakit dan meninggal, sehingga semakin memperlemah kekuatan. Yang kelima, Portugis bersedia membantu Mataram dengan menyerang Batavia lewat laut, sedangkan Mataram lewat darat. Ternyata, Portugis mengingkari. Akhirnya, Mataram dalam menghadapi Belanda tanpa bantuan Portugis. Yang keenam, kesalahan politik Sultan Agung yang tidak menadakan kerjasama dengan Banten dalam menyerang Belanda. Waktu itu, mereka saling bersaing. Yang ketujuh, sistem koordinasi yang kurang kompak antara Angkatan Laut dengan Angkatan Darat. Yang kedelapan, akibat pengkhianatan oleh salah seorang pribumi, sehingga rencana penyerangan ini diketahui Belanda sebelumnya. Perjanjian Gianti pada tahun 1755. Mataram dibagi menjadi 2. Bagian barat dibagikan kepada Pangeran Mangkubumi yang diizinkan memakai gelar Hamengkubuwana I dan mendirikan keraton di Yogyakarta. Sedangkan bagian timur diberikan kepada Pakubuwana III. Mulai saat itulah Mataram dibagi 2, yaitu Kesultanan Yogyakarta dengan Raja Sri Sultan Hamengkubuwana I dan Kasunanan Surakarta dengan Raja Sri Susuhunan Pakubuwana III. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, ada gerbang makam Kota Gede, yaitu gerbang yang memiliki perpaduan unsur bangunan Hindu dan Islam. Yang kedua, ada Masjid Makam Kota Gede. Sebagai kerajaan Islam, Mataram memiliki banyak peninggalan masjid kuno. Inilah masjid di komplek Makam Kota Gede yang bangunannya bercorak Jawa. Berjalan 100 meter ke arah selatan dari Pasar Kota Gede, kita dapat menemukan komplek makam para pendiri kerajaan Mataram Islam yang dikelilingi tembok yang tinggi dan kokoh. Gapura ke komplek makam ini memiliki ciri arsitektur Hindu. Setiap gapura memiliki pintu kayu yang tebal dan dihiasi ukiran yang indah. Beberapa abdi dalam berbusana adat Jawa menjaga kompleks ini 24 jam sehari. Yang ketiga, ada bangsal Duda. Disinilah tempat peziarah mendapatkan informasi dari juru kunci makam yang berasal dari Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Di tempat ini jugalah peziarah menanggalkan pakaiannya untuk berganti pakaian peranakan jika hendak memasuki komplek makam. Yang keempat, ada Kalang Obong, yaitu upacara tradisional kematian orang Kalang. Upacara ini seperti ngaben di Bali, tetapi kalau upacara Kalang Obong ini bukan mayatnya yang dibakar, melainkan pakaian dan barang-barang peninggalan. Ada pula penyebab dan isi perjanjian Salatiga, yaitu perjanjian yang membagi Surakarta menjadi 2 bagian, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaraan. Perjanjian Salatiga diadakan pada tanggal 17 Maret 1757 di Salatiga. Penyebab perjanjian adalah sebagai solusi dari keadaan perebutan kekuasaan untuk mengakhiri peperangan di Jawa antara Raden Mas Said dengan Pangeran Mangkubumi, VOC Sunan Pakubuwono III. Dan perjanjian ini ditandatangani di gedung VOC yang sekarang digunakan sebagai kantor wali kota Salatiga. Sekian presentasi mapping saya tentang Kerajaan Mataram Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.